Dalam video sebelum ini, kita mendengar sekurang-kurangnya terdapat 3 cara bagaimana untuk hidup dalam kekudusan. Yang pertama, mengikuti perintah Allah. Kedua, meninggalkan manusia yang lama. Ketiga, mengimitasikan Allah dengan mengikuti jejak dan langkah Kristus. Persoalannya, bagaimana kita dapat menerapkan ketiga cara ini jika kita bukan biarawan atau biarawati, atau tanpa kita harus menjadi biarawan atau biarawati? Jawabannya adalah kita semua dipanggil untuk melaksanakan ketiga nasihat tersebut menurut status hidup kita, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bagi kaum religius, mempersembahkan seluruh hidup mereka dengan hidup secara selibat untuk mengabdi Tuhan dan sesama dengan penuh kesyukuran dan sukacita, sebab di dalam diri mereka lah Tuhan menghadirkan pola hidup Kristus secara terus-menerus di dalam gereja dan di dalam membina kerajaan Allah. Bagi kaum awam yang berkawin, kesucian di dalam pernikahan ditandai dengan kesetiaan kepada pasangan. Kemiskinan dapat diartikan dengan hidup sederhana dan tidak keterikatan dengan kekayaan ataupun material. Ketaatan dapat diartikan dengan tunduk kepada atasan kita, atau di dalam keluarga, istri tunduk pada suami, suami tunduk pada perintah Tuhan untuk mengasihi istri, dan anak-anak tunduk pada orang tua. Di atas segalanya, ketaatan diartikan sebagai taat kepada kebenaran yang dinyatakan Allah dengan hidup saleh dan adil. Bagi kaum janda dan yang memutuskan untuk hidup bujang dengan tidak berkawin karena ingin memberikan hidup untuk kemuliaan Tuhan, mereka dapat mengejar kekudusan dengan hidup dalam kemurnian, hidup dalam kesederhanaan, taat kepada kebenaran yang dinyatakan Allah dengan hidup saleh dan adil, kerendahan hati untuk selalu mengubah diri ke arah yang lebih baik sesuai dengan perintah Tuhan, serta menyumbangkan kekudusan pada gereja dengan mendukung tugas-tugas misi gereja melalui karunia masa, tenaga, dan doa. Bagi para pekerja, dapat berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat dengan cara saling menanggung beban dan mengasihi satu sama lain. Juga orang-orang miskin, sakit, dan menderita dipanggil juga untuk hidup kudus, karena mereka secara khusus dipersatukan dengan Kristus yang menderita sengsara untuk menyelamatkan dunia. Pengajaran dari para kudus. Menurut Santo Fransiskus de Sales, hidup kudus diawali dengan pemurnian dari dosa, yaitu pertobatan melalui pengakuan dosa. Tahap selanjutnya adalah dengan pemurnian suara hati, sehingga kita dapat memiliki rasa penyesalan yang sungguh dan membuat niat yang teguh untuk memperbaiki diri ini. Pemeriksaan batin memainkan peranan yang penting untuk membantu kita mengenali kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Ini menghantar kita pada tahap berikutnya, yaitu doa, meditasi, membaca, dan merenungkan firman Tuhan melalui melakukan perbuatan-perbuatan kasih, menyangkal diri, mengikuti retreat, dan menerima sakramen-sakramen dari gereja, terutama sakramen tobat dan ekaristi. Ini adalah tanda kehadiran Tuhan melalui liturgi dan sakramen-sakramen, sebab di dalamnya Kristus sendiri yang bertindak melalui perantaraan manusia, dalam hal ini adalah para imamnya. Dari semua itu, kehadiran Kristus yang paling sempurna dan mendalam adalah di dalam sakramen ekaristi, karena di dalam ekaristi Allah menyatakan kehendaknya, yaitu
tubuh Kristus dipersembahkan dan kita semua dikuduskan dan disempurnakan. Menurut Santo Alfonsus Liguori pula, mengajarkan bahwa kita harus berusaha untuk mencari kesamaan dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan menjadikan kehendak-Nya kehendak kita sendiri. Dengan melakukan kehendak-Nya dengan sukacita, baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kesulitan, kita sungguh memuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi kesempurnaan kita, serta harus menjadi tujuan dari segala keinginan, tindakan, doa, dan meditasi kita. Dengan bertindak sesuai dengan pengertian ini, kita dikuduskan dan menikmati damai di dalam hidup ini. Juga, dengan melaksanakan kehendak Tuhan, kita mengikuti jejak Kristus yang dengan taat kepada Bapa rela wafat di kayu salib bagi manusia. Dengan mengikut teladan Yesus inilah, kita ikut berpartisipasi di dalam kekudusannya untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Kesimpulannya, kekudusan itu adalah karunia yang awalnya diberikan pada waktu kita dibaptis, yaitu pada saat kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus. Selanjutnya, kekudusan harus kita perjuangkan dan tingkatkan dengan tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama yang disertai dengan kemurnian hati, pola hidup sederhana, yaitu tidak mengikatkan diri pada kekayaan, juga diikuti ketaatan dan kesalehan, dan semuanya itu didasari oleh kerendahan hati. Jika kita terus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dengan rahmat yang kita terima dari Ekaristi dan sakramen lainnya, maka kita akan bertumbuh di dalam kekudusan. Tuhan kita memang Allah yang maha baik. Jika Dia memanggil kita untuk menjadi kudus, Dia juga menyediakan bagi kita jalan menuju kekudusan itu, yang memang harus ditempuh dengan perjuangan. Namun, Tuhan akan terus mendampingi dan memberi kekuatan, damai, dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sekarang, tergantung kita masing-masing. Maukah kita menempuh jalan ini?